Makanya moga-moga Gusti Allah gerakke atine masyarakat wong-wong sugih nggih do turun nyantuni lewat Yayasan Al-Ikhlas Al-Quran. Iya. Moga-moga tiap minggu ana sing nanggung nggih, ana sing nanggung nyantuni. Amin Allahumma amin. Moga-moga setiap satu minggu sekali enten ingkang sanggup sing berkenan menyantuni. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Dalam naungan Mentari Pagi yang Teduh, Aula Gedung Yayasan Al-Ikhlas Al-Syariah di Bumi Jabal Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Ahad 9 November 2025 kembali menjadi saksi atas manifestasi kemuliaan berbagi. Yayasan Sosial Keagamaan ini kembali menggelar pengajian dan santunan rutin yatim piatu dan duafa, sebuah kegiatan yang telah terukir sebagai janji istiqomah dalam menebar kebermanfaatan. Aura kehangatan dan kehusyukan menyelimuti 125 pasang mata anak yatim piatu dan duafa yang hadir, didampingi oleh orang tua atau wali mereka. Kehadiran mereka disambut oleh Ketua Umum Yayasan Muhammad Abdul Aziz beserta sejumlah pengurus dan relawan yang berikrar untuk mengawal setiap tetes kebaikan. Acara dimulai sekitar pukul 9, dengan langkah spiritual yang mendalam. Rombongan 125 anak penerima santunan diajak menuju makam Trahnoto Hamijoyo, leluhur dari Fauzi Ihsan, penyantun utama yang menjadi pondasi sejak Yayasan Al-Ikhlas Al-Syariah berdiri belasan tahun silam. Dipimpin oleh Kiai Rokani, lantunan tahlil dan doa bergema. Doa-doa yang terangkai menjadi jembatan harapan, memohon berkah bagi para penerima santunan, memuliakan para donatur, dan mengukuhkan niat baik seluruh pihak yang berjuang dalam misi kemanusiaan ini. Momen ini menjadi pengingat yang menyentuh, bahwa setiap kebaikan berakar dari pengabdian masa lalu dan tumbuh subur dengan doa yang tulus. Kembali ke aula gedung, suasana kembali dihidupkan. Anak-anak diajak melantunkan Asmaul Husna bersama dipimpin oleh Ustaz Mohdori dan seorang perwakilan dari anak yatim, meresapi keagungan nama-nama Allah. Puncak pengajian diisi dengan tausiah yang mencerahkan dari Ketua Umum Yayasan Muhammad Abdul Aziz atau yang akrab disapa Ustaz Aziz. Dia menyampaikan pesan inti tentang pentingnya istiqomah dalam belajar dan berbuat kebaikan. Ustaz Aziz mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa mendoakan yayasan ini agar selalu istiqomah dalam menebar kebermanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yatim piatu dan duafa. Lebih lanjut, Ustaz Aziz juga berbagi kabar yang membahagiakan terkait kunjungan 4 perwakilan dari PT Jasara Harja Pusat, awal pekan lalu. Kunjungan tersebut membawa rencana bantuan anggaran untuk pembangunan lanjutan lantai 2 gedung Yayasan Al-Ikhlas Al-Syariah, yang diestimasikan mencapai 1,48 miliar rupiah. Optimis dengan datangnya kemarin dari pihak Jasara Harja, ini menumbuhkan optimisme baru bagi kami, Yayasan Al-Syariah. Apalagi nanti minggu depan rencana Bapak Fauzi Ihsan juga akan hadir di sini, dan ini juga menambah optimisme baru bagi kami pengurus yayasan, sehingga harapan kami ke depan program-program yang sudah kita canangkan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target, dan harapan kami di 2027 paling lambat itu kami sudah bisa, Al-Ikhlas sudah bisa mewujudkan pendidikan formal, baik nanti SMP dulu atau mungkin yang lain, itu nanti tergantung kondisi. Saya kira itu. Kemudian terkait dengan pembangunan gedung lantai 2, insya Allah kita optimis, insya Allah tidak akan berhenti. Jadi nanti tugas pembangunan itu akan terus berjalan, dan saya yakin pasti ada pihak lain yang nanti akan mendukung untuk penyelesaian pembangunan di lantai 2. Bagi pengurus yayasan juga harus mengimbangi. Jadi begitu ada semangat yang tumbuh dari luar yayasan, maka yang dari dalam juga harus bertambah semangat lagi untuk bisa mewujudkan itu. Karena bagaimanapun juga perubahan itu diciptakan ya karena kita kalau mau berubah. Allah tidak akan berubah kalau kita nggak mau merubah diri sendiri. Maka dari itu saya berharap pengurus yayasan semua untuk lebih semangat di dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua. Baik. Menyikapi rencana besar ini, Ustaz Aziz tidak hanya berharap realisasi bantuan segera datang. Dia menanamkan keyakinan yang lebih luas, siap menembus batas, yakni harapan agar paling lambat tahun 2027, yayasan dapat mendirikan dan memiliki sekolah setingkat SMP hingga SMA, melengkapi keberadaan Taman Pendidikan Quran TPQ dan Madrasah Diniyah Awaliyah MDA Darul Quran yang telah beroperasi 2 tahun. Keyakinan ini bersandar pada hadis qudsi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Jika ia berprasangka baik, maka kebaikanlah yang akan ia dapatkan. Jika ia berprasangka buruk,
maka keburukanlah yang akan ia dapatkan. Pesan ini menegaskan bahwa setiap usaha besar yayasan didasari oleh prasangka baik kepada kemahakuasaan Allah, sebuah pondasi spiritual yang kuat. Setelah tausiah yang menggetarkan hati dan doa bersama yang kembali dipimpin oleh Kiai Rokani, acara ditutup dengan momen yang paling dinantikan, yaitu penyantunan kepada 125 anak yatim piatu dan duafa. Proses penyaluran santunan dilakukan dengan cara yang tertib dan mengalir, di mana setiap anak berbaris untuk menerima uluran tangan kasih. Momen ini bukan hanya sekadar pemberian materi, tapi simbol nyata dari kepedulian umat dan janji yayasan untuk terus menjadi titian kasih bagi mereka yang membutuhkan. Santunan rutin ini adalah harus kebaikan yang diharapkan terus mengalir, membasahi hati yang kering, dan menumbuhkan tunas harapan di bumi Jabal.